Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Sekarang lagi pengen bahas ini nih, iPhone 7. iPhone yang pertama kali dirilis pada bulan September tahun 2016. Sekarang udah tahun 2022, umurnya nih udah hampir-hampir 6 tahun. Nah, kira-kira gimana nih untuk di tahun 2022? Apakah iPhone 7 ini masih layak buat dipakai? Yuk, langsung kita bahas ya. Tapi jangan lupa, buat yang belum subscribe dulu dong ke channel The Grid. Karena di channel ini, kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal update video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjut buat ngebahas iPhone 7. Oke, yang pertama kita bahas adalah modelnya. iPhone tuh sekarang punya dua jenis desain. Yang pertama adalah desain klasik seperti iPhone 7 ini, yang dimana sebenarnya desain ini adalah desain yang dikembangkan dari desain iPhone yang awal. iPhone 7 itu desainnya itu ciri-cirinya dia masih punya bezel atas bawah kayak di sini, dan kemudian masih ada home button-nya. Nah, ini sekarang yang masih banyak beredar itu iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, terus iPhone SE 2020 masih menggunakan desain ini. Nah, yang kedua itu ada desain yang kayak gini, desain gue nyebutnya sebagai iPhone modern design. Nah, iPhone modern ini ciri-cirinya adalah layarnya full screen, kemudian ada notch-nya, biasanya kayak gitu. Nah, iPhone kayak gini, desainnya ini mulai dipakai dari iPhone X ke atas. Jadi, kecuali iPhone SE 2020, iPhone X ke atas, semuanya pakai desain yang seperti ini. Sebenarnya itu masalah selera sih, antara yang model klasik atau yang model modern. Karena dua-duanya emang punya punya fans masing-masingnya lah. Ada juga masih banyak orang yang suka dengan desain yang klasik kayak gini. Tapi, menurut gue cepat atau lambat ini desain dengan model klasik ini gue rasa bakal ditinggalkan. Kenapa? Karena bukan masalah ukuran ininya sih, bukan masalah ukuran bodinya, karena sebenarnya kalau masalah ukuran body pun iPhone terbaru ada iPhone 12 atau 13 mini yang ukuran bodinya kecil. Menurut gue ada masalahnya itu di ukuran layarnya, karena iPhone dengan ukuran segini itu layarnya cuma bisa maksimal di 4,7 inch, yang dimana untuk tahun 2002 menurut gue udah mulai kekecilan nih, karena buat mengkonsumsi konten kayak nonton video, buat main game, terus buat yang lain-lain tuh udah mulai berasa kekecilan. Sementara kalau iPhone yang modern, biarpun ukuran bodinya kecil, kayak iPhone 12, iPhone 13 mini itu ukuran bodinya kecil, tapi layarnya tetap lebih besar dari iPhone yang 4,7 inch ini. Kalau iPhone 13 mini itu layarnya 5,4 inch kalau nggak salah. Jadi, gua rasa desain kayak gini nanti ke depannya tahun 2022, 2023 ke depan itu mulai akan ditinggalkan dan akan beralih full ke yang model modern. Nah, kalau kalian sebenarnya lebih suka mana nih? Antara desain yang klasik kayak iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 yang masih pakai bezel atas bawah dan pakai home button, atau desain yang full screen kayak iPhone X, ini iPhone 12 yang gue pakai udah pakai desain full screen. Nah, kalian lebih suka yang mana? Bisa tulis langsung ya di kolom komentar. Kedua adalah baterainya. Untuk iPhone 7 sendiri ini keluaran tahun 2016, sekarang udah 2021 akhir mau 2022, udah hampir umur 6 tahun. Kira-kira gimana? Baterai dengan umur 6 tahun nih pasti bukan nggak mungkin kapasitasnya juga udah nggak sebagus waktu pertama kali beli. Dan walaupun bisa diganti, bisa diganti dengan baterai yang baru, tapi emang baterai dari iPhone 7 sendiri itu kapasitasnya nggak besar. Kapasitasnya itu sekitar 1900 atau nggak sampai 2000 mAh seingat gue. Jadinya bahkan untuk ukuran tahun 2002 sendiri, smartphone dengan baterai yang berukuran 1900 mAh itu udah kekecilan, karena kebutuhannya sendiri udah pasti lebih tinggi. Bisa dibilang udah mulai nggak relevan nih baterai dengan ukuran di bawah 2000 mAh, karena sekarang normalnya tuh baterai-baterai smartphone udah 3.500, 4.000 mAh ke atas lah untuk baterai smartphone keluaran tahun 2022. Oke, ketiga adalah software update-nya. Mungkin masih akan dapat software update, tapi gimana nih dengan hardware-nya? Nah, itu dia. Jadi, kemarin gue sempat bikin video iPhone 6s, dan di situ gue sempat bilang bahwa iPhone 6s ini nggak dapat update ke iOS 15, dan ternyata gue salah.
iPhone 6s masih dapat update ke iOS 15. Jadi iPhone 7 ini kemungkinan besar sih masih akan dapat update ke iOS 16. Tapi itu kan dari sisi software update ya. Gimana dong dengan hardware-nya? Nah, dari sisi hardware sendiri, iPhone 7 sekarang pun udah dapat iOS 15. Tapi setelah gue lihat ternyata fitur iOS 15 yang ada di iPhone 7 ini nggak full fitur. Ada beberapa fitur yang nggak bisa dijalanin di iPhone 7, beda dengan iOS 15 yang misalkan dijalanin di iPhone 11 atau iPhone 12. Itu full fitur semuanya bisa. Nah, ini terjadi karena emang keterbatasan hardware. Jadi, walaupun kemungkinan iPhone 7 ini masih akan dapat update ke iOS 16, tapi kemungkinan besar nggak akan maksimal karena keterbatasan hardware-nya. Oke, yang terakhir adalah harganya. iPhone 7 sendiri ini kan keluarnya udah 6 tahun, jadi kalau nyari yang baru, kemungkinan besar udah nggak ada. Hampir pasti udah nggak ada karena kalaupun sisa stok pun udah jarang banget ya. Jadi kalau ada yang nawarin baru, kemungkinan besar itu udah refurbish, udah ganti baterai, udah ganti layar, udah ganti casing, jadi menurut gue lebih baik dihindarin. Tapi kalau mau nyari second, iPhone 7 ini gue perhatiin dijual dengan harga 1,8-1,9 jutaan sampai dengan 2,4-2,5 jutaan. Itu tergantung dengan kondisi dan storage-nya. Nah, menurut gue sih untuk harga segitu, kayaknya agak sayang nih beli iPhone dengan kondisi second. Emang iPhone 7 ini udah nggak layak itu dipakai. Sebenarnya masih cukup layak sih dan masih oke juga. Tapi kalau sekarang udah pakai iPhone 7 ya menurut gua nggak apa-apa. Misalkan belum berencana untuk ganti ya nggak apa-apa, pakai aja iPhone 7-nya. Tapi kalau baru mau beli sekarang menurut gua udah agak sayang, nanggung gitu loh. Mendingan kalau tetap pengen beli iPhone yang seri di atasnya kayak iPhone 8, iPhone 8 Plus, atau kalau yang suka model klasik juga tapi speknya lumayan tinggi, pilihannya itu iPhone SE 2020. Atau dengan budget yang sama, ya mendingan beli Android yang mid-range, itu udah dapet yang baru gitu kira-kira. Sekian video dari The Grid, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, kemudian follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out, bye!